wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haidar Ainjuna Rofi'i, NPM 02, dan Nodias Dwi Prasetyo, NPM 023, dan Ciwi Anissa Kamil, NPM 089, Nahana Fauziah, NPM 120. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang standar ASI dan IASI. Standar ASI dan IASI di sini ada 7 bagian. Yang pertama yaitu penugasan audit. Apa saja yang ditugaskan pada audit, yaitu tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Berarti auditor harus memiliki tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas yang jelas dalam surat tugas audit yang disetujui bersama. Kemudian yang kedua yaitu independensi dan objektivitas. Yang dimaksud independensi di sini adalah auditor harus menjaga independensinya dengan baik secara faktual maupun penampilan, tidak terpengaruh oleh orang lain. Kemudian objektivitas, yaitu auditor harus menjaga objektivitas dalam seluruh proses audit. Yang ketiga, profesionalisme dan kompetensi. Profesionalisme yaitu auditor harus memenuhi standar audit dan menerapkan kecermatan profesional dalam audit. Kompetensi yaitu auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Yang auditor harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pendidikan berkelanjutan. Yang keempat yaitu ada perencanaan. Perencanaan di sini berarti auditor harus merencanakan audit dengan baik untuk mencapai tujuan dan memenuhi standar yang berlaku. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Hana Fauziah. Baik, saya NPM 5200111120 Hana Fauziah akan melanjutkan beberapa standar yang telah disebutkan oleh standar ASI IASI yang telah disebutkan oleh Haidar sebelumnya. Yang pertama adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini terdiri dari 3 komponen, yaitu pertama ada pengawasan, di mana staf audit harus diawasi untuk memastikan tujuan audit tercapai dan standar dipenuhi. Lalu untuk komponen yang kedua yaitu ada bukti audit, yaitu auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan dapat diandalkan. Lalu untuk komponen yang terakhir yaitu ada kertas kerja audit, di mana semua bukti dan analisis audit harus didokumentasikan secara sistematis. Lalu untuk standar yang keenam ada pelaporan, yaitu auditor harus menyusun laporan audit yang jelas, menyatakan lingkup, tujuan, temuan, kesimpulan, rekomendasi, dan batasan distribusi laporan. Dan untuk standar yang terakhir yaitu tindak lanjut, di mana auditor harus memantau dan mengevaluasi tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi audit sebelumnya untuk memastikan pelaksanaan yang tepat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siwi, yang akan membacakan sebuah kasus. Saya Ciwi Anissa Kamil dengan NPM 5220111089 dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan salah satu contoh kasus yang terkait dengan standar audit sistem informasi, yaitu pada berita pelanggaran data di LinkedIn pada tanggal 30 Juni tahun 2021. Di berita ini diterangkan bahwa data pengguna LinkedIn dilaporkan kembali bocor dan dijual secara online di dark web. Informasi yang bocor termasuk nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan informasi profesional lainnya.
LinkedIn menyatakan bahwa data tersebut tidak diambil dari sistem mereka, melainkan dari scraping data publik. Nah, kaitannya dengan standar audit sistem informasi yaitu yang pertama, kelemahan dalam penugasan audit. Yang kedua, kurangnya tindak lanjut. Nah, di dalam kasus pelanggaran data LinkedIn ini menyoroti pentingnya kebutuhan dan kepatuhan terhadap standar audit sistem informasi untuk melindungi data dan mencegah pelanggaran yang dapat merugikan banyak pengguna. Sekian dari saya, terima kasih.